Liverpool menang, tapi masalah baru datang. Klopp terlalu pede dengan skuad yang ada. Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Yeyo, selamat hari Senin para Dodi alias Domba The Derby. Karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans sepak bola kecuali Manchester United yang baru saja kalah Dan Chelsea. Dan Chelsea yang juga ternyata lagi berduka nih Koci. Yang Ya. jadi masalah tuh bedanya apa? Apa? MU kalah lawan 11 orang, Ya. Chelsea lawan 10 orang. Oh iya benar juga. Iya, Dan itu cukup menyakitkan ya. Dua-duanya menyakitkan sih buat fansnya. Tapi Chelsea lebih parah. ya Chelsea lebih parah. Tapi ada yang marah-marah nih. Kita Ya. baca dulu statement-statement, banyak sekali reaksi-reaksi di sosial media setelah hasil-hasil yang terjadi di akhir pekan lalu. Kita akan bahas di segmen Kardus adalah kunci. Yang marah-marah pertama adalah fans Manchester United yang baru aja mengalami kekalahan menyakitkan atas ayam sayur. Roy Keane mencek-mencek di pinggir lapangan Coach ketika ditanya. Dia bilang, saya pikir Manchester United adalah Spurs yang baru. Ya, betul. Dia Desperate, katakan itu. absolutely desperate. Nih lo kasih statement dikit dong tentang. Ya, gue lihat interview dia yang dia mengatakan itu ya, waktu dia marah-marah. Ya, sebenarnya ya make sense apa yang dia lakukan. Setelah setahun ditambah 2-3 pemain baru, harusnya ada perkembangan. Ya. Mason Mount dari pemain baru itu Højlund cedera, Ya. Onana main bagus, Mason Mount aja nggak kelihatan 2 match sudah, Ya. ya kan? Ya. Jadi fansnya ini punya ekspektasi tinggi kan? Betul. Lu keluar duit sudah 200. 300 lebih lah. Enggak 200. Enggak sampai 300 ngaco. Sampai lah 300. Onana 50-an, Koci. Mason Mount Højlund 75-an. Casemiro kita dari musim Enggak, lalu dong. yang musim ini dong. Oh ya musim ini ya musim 100, inilah. 190 lah. Kalau total 400. Total 400 itu maksud gua. Ya let's say 200-an lah. Ya gua wajar paham bahwa di musim kedua fansnya ekspektasinya tinggi. Ya. Tapi fans MU kan memang beda sendiri. Iya. Jadi yang lain kayak gue enjoy the moment, mereka tsunami trophy. Iya, Nah, iya, itu iya. bedanya. Jadi kalau ekspektasi terlalu tinggi, jatuhnya sakit. Betul. Ya kan? Ya. Dan ya termasuk Roy Keane. Dan somehow gue paham. This time gue bilang ini salahnya Ten Hag. Oke. Kenapa dia memainkan pemain-pemain yang menurut gue itu nggak cocok. Ya. Dan Gitu. sebelumnya ketika statement ini dikeluarin sebelumnya ada bridging ya sebenarnya. Jadi kan Apa? ekspektasinya tuh katanya musim ini harusnya udah title contender, sudah juara Ya. nih Man United. Enggak lah. Terus Gue Roy sih Keane nggak bilang setuju. lo ada di kuku land, dia bilang Iya, gitu. iya, Kuku iya. kayak otak lo tuh nggak kerja katanya kalau bilang bahwa United adalah Iya. bisa gelar juara gitu. Iya. Pendapat tuh dong sedikit soal ini. Ya benar, ya itu kembali lagi ke ekspektasi dan gue sih nggak pernah bilang, Sir Alex butuh 5 tahun, Arteta nggak juara-juara setelah masuk tahun keempat, Ya. nggak banyak yang bisa juara dalam 1-2 tahun ya kan. Ya. Nah, kembali lagi ke ekspektasi fansnya kan, Oke. dan media seolah MU itu 10 tahun nggak juara loh, Iya, betul. dan 6 tahun terakhir 1 trofi. Emang Erik ten Hag Magician. iya, tukang sulap Ya. datang langsung dengan 400 terus jadi juara. Enggak, it doesn't work like that. Ya. Karena 400 juta sekarang lu nggak bisa bandingkan 400 juta 5 tahun yang lalu. Sekarang harga itu udah gila-gilaan. Betul. Iya kan? 70 juta aja cuma dapat Rasmus Højlund. Iya, exactly. Ya. Fred aja ditukar paket Big Mac 10 juta doang. Seorang Mudrik lihat 70 plus 30 cepat. Nah, itu udah gila lagi. Tapi kembali lagi ke apa yang dikatakan Roy Keane, ya gue paham memang permainannya itu jelek, cuman
jeleknya itu lebih ke babak kedua. Ya. Babak pertama they create chances, di save berapa kali sama kipernya siapa lawannya? Apa kipernya ini Spurs Vicario. Ya, Vicario kan bagus mainnya. Ya, di save berapa kali sama Ya. dia, memang mereka nggak punya killer. Ya. Si Rashford lagi gone, udah lama dia gone dalam arti nggak bisa cetak gol ya. Ya. Sementara Højlund masih cedera. Ya. Nah bebannya ntar ada di Højlund, nggak yakin juga. Ya. Ntar kalau Højlund 3 match nggak cetak gol, teriak-teriak lagi tuh fansnya. Jadi gue sih happy aja. Iya iyalah lu happy kan lu fansnya Arsenal, yang nggak happy mah fansnya Manchester United yang ternyata buat mereka ini adalah moment of realization. Wah tim gua belum siap buat juara. Iya. Gapnya masih jauh sama Iya. tim-tim yang di atasnya gitu ya. Gue nggak perlu nyebut lah tim yang di atas center, dibilang gue nggak objektif, sentimen segala macam. Arsenal dia. Oh Arsenal. Tapi di atas Arsenal masih ada tim satu lagi gitu kan. Soalnya mau ngomong itu aja, bragging dikit boleh kan? Abis treble santai gitu kan. Tim yang nggak punya fansnya. Iya nggak apa-apa, yang penting juara gitu kan. Oke. Ini ada statement yang kedua yang lucu dari best friend lo gitu kan, yang sampai hari ini belum unblock lu. Mikhailo Mudryk dia bilang nggak akan ketika di-unblock ditanya nih sama dia, nih dia kan belum main-main nih, main juga kan jadi pemain pengganti 5 menit terakhir. kemarin nggak nonton. Iya, jadi dia bilang level gua itu, lihat, dia kan dipertanyakan lah level Iya. permainannya. Dia bilang lihat apa yang terjadi dengan Vinicius di musim pertamanya di Real Madrid, yang mungkin di sini alasannya dia adalah ya Vinicius juga sempat dicadangin Iya, kok di iya, musim iya. pertamanya Iya, gitu. terseok-seok. Gitu. Ini statement yang kira-kira yang dikeluarkan juga sama Nunes. Oh ya, oke. Darwin Nunes. Ya. Tahun pertama gue juga kesulitan di Benfica. Ya, is oke aja, nggak ada salahnya keluarkan statement kayak begini kan. Iya, betul. Untuk memotivasi diri sendiri. Tapi kalau lu kemarin lihat Mudryk main, Iya. nah this guy main profesionalnya nggak layak gitu loh. Wah, Dia harus main di divisi 2. Ini strong statement loh. Itu pun masih jadi cadangan. This guy is so poor. Benar-benar parah banget. Decision makingnya menurut lo yang Decision pun. makingnya. Kalau skill ada dong. Timingnya. Skill ada dong. Nggak kelihatan juga kemarin. Timingnya itu parah banget. Dapat bola volley dari atas salah nendang. Salah timing itu about quality ya. Ya. Itu teknik. Oke. Dan ini bukan pertama kali. Jangan bilang sekali dia bikin kesalahan gol libas. Enggak. Berkali-kali dia bikin kesalahan yang benar-benar Fundamental. sangat amatir. Tidak layak untuk pemain di luar harganya, nggak layak untuk main di klub kayak Chelsea. Ya. Apalagi ditambah harganya 100 juta. Jadi ekspektasi orang semakin tinggi terhadap dia, semakin dia dilihat seperti under microscope. Setiap kesempatan yang dia dapatkan tuh harus dimanfaatkan, tapi yang terjadi adalah setiap kesempatan yang diberikan dia tidak bisa memaksimalkan sejauh ini. Nggak usah maksimal, main normal aja nggak. Serius, gue sampai lama-lama, gue kan dulu awal-awal suka ngebully dia ya. Iya. Ini dalam level kasihan nih lu sekarang kayaknya. Udah level kasihan. Oke. Udah there is no hope. Ngerti nggak? Ya. Apalagi di kontrak 8 tahun. Good luck aja lu dengan sok-sokan kontrak 8 tahun lu. Ini investasi yang buruk menurut Coach Justin untuk 8 tahun yang akan terbakar bersama Chelsea gitu ya. Gue tidak lihat Mudryk bisa lebih bagus lagi. Mungkin slightly. Mungkin dia akan cetak 3, 4, 5, 6 match dia main bagus. Habis itu akan turun lagi. Parah. Ini udah level parah. Menurut lu bahkan tadi ini strong statement banget, lu bilang bahkan harusnya main di divisi 2 gitu. Divisi 2 Itu juga pun cadangan. masih di bench, Tuh kan. serius. Separah itu. Keputusan diambil itu separah itu. Oke. Dan kesalahan-kesalahan dia lakukan, tidak ada satu action atau yang dia tindakan yang benar. Hampir 90% itu salah. Ya tapi kan dia di timnas Ukraina nggak jelek-jelek banget lah gitu. Gak jelek, gak kelihatan juga. Emang Ukraina lolos Piala Eropa, Piala Dunia aja Tapi enggak? masih cetak gol kemarin, lumayan lah Ya. gitu. Seenggaknya dia main lebih confident di Ukraina. Once in a while dia cetak gol. Once in a while iya. Ya. Lah kalau lu lihat lawannya Ukraina, lawan nomor 20 IPL aja kalah gitu loh. Jadi nggak canggih-canggih amat. Zinchenko juga bagus main di Ukraina. Tapi Zinchenko main di mana-mana bagus. main di mana bagus Iya. gitu. Ya oke. Ya itu adalah tadi pendapatnya. Berarti menurut lo Mudryk kardus ya? Wah, Tadi bukan statement. kardus lagi itu.
gua harus Styrofoam kali. enggak, gua harus cari kata-kata baru untuk Kata-kata baru buat iya, Mudryk ya, untuk mendefine Mudryk. levelnya Mudryk. Mendefine, Tapi kalau betul. Roy Keane tadi kardus atau bener menurut lo? Enggak bener ya. Bener dia ya. Ya, gini, nggak full kardus lah. Ada benernya. Ya. Karena dia memang agak lebay dikit Ah, because of expectation kan. Oke. Karena dia sebagai fansnya dia punya ekspektasi bagus, dia main di era yang luar biasa. Ini klub Jadi- gua nih, dia bilang Jadi gitu kan. dia agak kecewa, wajar lah kalau gue bilang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke segmen in-depth tentang hasil-hasil yang terjadi di pekan kedua gitu, kita akan masuk ke ini dulu, hadiah-hadiah tentunya buat para Dodi, dombanya The Derby gitu kan. Karena pastinya kita harus memberikan promo-promo spesial buat kalian, yaitu ada cashback hingga 25.000 dengan kode promo Unilever 25K. Ya, terus juga ada cashback hingga 40.000 dengan kode promo Unilever 40K untuk seluruh produk Unilever. Langsung aja klik link di pin komen sekarang di bawah ini. Jangan lupa buat nyetok tentunya Rexona Men Lime Cool yang akan memberikan kalian kesegaran selama 72 jam. Seperti Coach Justin yang selalu bikin konten bola di weekend lebih dari 72 jam. Lebih. Dia kagak tidur-tidur nih. Satu hari itu untuk gue 36 jam, Wah, bukan iya. 24 jam. Udah sehari itu 36 jam. Iya, Edan, baru tidur 2 jam gue. Oke, pertama kita membahas penampilan para debutan-debutan yang sudah melakukan debut di klub baru. Salah satu Wataru Endo, kita akan bahas di segmen in-depth. Klub yang kemarin panik buying beli pemain 30 tahun, kapten timnas Jepang Wataru Endo gitu. Terus tiba-tiba pemain barunya juga McAllister kena kartu merah. Lu lagi di perjalanan tuh buat kita OTW di sini live reaction, dia kena kartu merah. Ya. Pas lo sampai sini ternyata tetap menang sih walaupun Ya. 10 pemain gitu ya. Kita bahas sedikit nih. Liverpool menurut lu mulai panik nggak? Karena pembeliannya mulai Ya. aneh nih coach. Ya. Pak sangat panik. Tapi ini nggak heran. I mean, lu udah dapat waktu hampir 2 bulan loh untuk Ya. transfer window. Ya. Seorang Lavia aja minta 50, lu masih tawar 45. Kayak gitulah. Iya. Kalau istilah Belandanya itu Mirenneuker. Apa tuh? Itu enggak lah. Nggak ada. Lebih baik Ya. jangan Jangan gua di- oke. terjemahkan. Ya, intinya kardus lah. Oke, sip. Terus Intinya adalah lu itu niat atau tidak gitu loh. Ya kan? Liverpool ini hebat bukan karena manajemennya, karena Klopp. Ya. Murni karena Klopp. Ya. Manajemennya itu amburadul. Kalau pelatihnya itu bukan Klopp, baru kelihatan bahwa Liverpool ini tim mediocre. Ya. Oke. Mereka hebat itu karena luar biasanya Klopp membuat pemain biasa-biasa aja waktu dia beli jadi benar-benar top, jadi benar-benar hebat. Ya. Oke. Ya. Nah, disitulah manajemennya ya nggak berubah, tetap beli Simikas, beli Deadwood Ya. semua, Neco Williams, Curtis Jones dimasukin yang nggak perform. Ya banyak yang kesalahan-kesalahan itu tidak kelihatan karena Liverpool perform Ya. dengan tim intinya pada saat beberapa pemain cedera kayak 3 tahun lalu sebelum atau setelah mereka juara flop. Dan tahun lalu pada saat pemain cedera terus nggak perform flop juga. Ya nggak bisa lu salahin Klopp karena pemain ini kan bukan mayoritas pemain bagus tapi dibilang top dunia nggak juga kan. Nah, ini Jadi, menurut lu ada kaitan dengan ketidaksinkronan plan antara Klopp dengan tim yang ada di belakang layar Ya. nggak? Karena kan Ini murni pelit. owner aja nih menurut Ini lu. murni pelit pakai capital letter P. Oke, capital Iya. capital letter E semuanya sampai Iya, T. semuanya sampai T. Sampai T gitu. Sampai titik. Sampai titik. Jadi karena gini kan yang kita tahu sebenarnya yang terjadi adalah si sporting director-nya kan resign gitu kan Iya. di bulan Januari Iya. itu. Terus memasuki transfer musim panas yang di hire justru interim. Iya. Cuman 3 bulan apa Iya. 2 bulan gitu kalau nggak salah, dan itu juga teman baiknya Klopp. Iya. Tentu dia harus bekerja dengan situasinya nggak ideal nih Koci. Tambah lagi owner pelit. Iya. Akhirnya yang terjadi maju mundur. Iya. Kayak lagunya Syahrini gitu Iya. kan. Jadi yang gua nggak habis pikir ini very nggak kayak Liverpool banget di mana lo nawar Lavia
dia udah asking price udah jelas 50 juta. Nggak lu bayar 50 juta, lu tawar 45 lah gitu. Sisanya cuma 5 juta. Iya kan? Terus Lucu gitu. ya lucu gitu. Terus selang seminggu lu balik lagi dengan tawaran di atas itu. Iya. Kan bego ya. Terus Ya, akhirnya lu di kan dia balik setelah Caicedo ditolak. Iya sama itu. Caicedo. Iya itu dia. Yang bikin aneh lagi, lu minta 50 45 lu pending, tiba-tiba lu mau keluar 100 Nah, 110 itu. untuk Caicedo. Nah, itu maksud gua. Caicedo-nya nggak mau, terus lu nawar Lavia sakit hati. Gua nggak mau ke sana. Mendadak datang dengan Endo yang harganya berapa? 30? 30 Iya 30. Ya. Yang artinya lu punya budget masih 80 juta gitu loh. Nah itu maksud gue kenapa gue bilang mungkin ini adalah indecisive atau ketidakjelasan dari si interim director, sport director itu. Karena kalau lu bilang dia pelit ownernya, kan dia mau bayar 115 buat Caicedo, berarti Iya. dikasih duitnya Koci gitu. Cuman masalah strategi nawarnya aja yang menurut gue salah tuh tiba-tiba dengan ketika lu udah ditikung di Caicedo, lu ditikung di Romeo Lavia, sekarang tiba-tiba nama-nama yang lo incer jadinya adalah Wataru Endo. Ya pelapis 2. Iya gitu loh. Ini kan Simikasnya tengahnya dia lah level Simikas tapi buat tengah bukan inceran yang pertama gitu kan sebenarnya. Minimano kedua. Minimano kedua gitu kan maksud gua. Tapi diselipin lah bahasanya dicantik-cantikin sama fansnya Liverpool dibilang, "Oh, sekarang Liverpool punya 6 kapten timnas di dalam Gue timnya." gini, gue nggak bisa ngejudge dia karena gue belum lihat dia main ya. Oke. Kemarin kan gue harus kesini. Dalam arti begini, ya lihat dia udah usia 30, artinya jam terbang udah tinggi. Oke. Harusnya dia bisa adaptasi, nggak butuh waktu lagi, nggak butuh waktu banyak untuk harusnya dia langsung bisa dipasang. Ya. Nah kebetulan si McAllister kamera, Ya. jadi dia bisa main langsung dengan Gakpo dan Szoboszlai. Ya. Oke, dan kemarin main juga masuk di menit 60-an, tapi Ya. gue nggak nonton karena gue lagi nyetir ke sini. Gue nonton tapi nggak banyak berkontribusi juga Koci. Oke. Heeh. Ya nggak bisa salahin dia juga kan. Iya kan dia baru. Iya gitu. baru. Jadi kalau gue bilang, ya kita lihat. Gue nggak bisa menilai sama sekali. Kita lihat bisa beruntung, Ya. bisa bagus, bisa juga kayak Simikas Minimano kedua. Iya, tapi Oke. bisa mungkin kayak Kaoru Mitoma yang justru jadi bagus gitu kan di Brighton. Di Kan Brighton. pemain Jepang juga. Di Brighton, bukan di Liverpool. Bukan di Liverpool. Kalau- Tekanannya beda. kalau- Minamino udah langsung Iya. nggak sanggup tuh. Iya. Oke. Nah ini kan seperti kita bisa bilang ada sedikit krisis lini tengah yang terjadi di Liverpool saat ini. Ya. Timingnya nggak pas karena memasuki pekan ketiga si McAllister kena kartu straight red card kemarin di mana Ya. dia berarti harus absen 3 pertandingan. Ya, ya. Berarti sini Liverpool berada dalam posisi terekspos di tengahnya di mana semua baru nih Koci. Ya. Wataru Endo baru, Szoboszlai baru, Gakpo. Gakpo lumayan baru. Ya lumayan. Ya. Maksudnya mungkin tadinya kan 3 nih, 3-3-nya baru. Terus sekarang kurang bahkan dari 3 gelandangnya, sisa 2. Ya mungkin kalau dipaksain Curtis Jones main di sana atau mungkin Trent Alexander dipaksa main di situ. Tapi even Trent pun kemarin sempat cedera ringan. Nah, lu Ya. ngelihatnya gimana nih? McAllister 3 pertandingan harus absen. Apakah akan terjadi Ya turbulensi? nggak terjadi apa-apa karena lu nggak punya banyak pilihan. Ya, bakal secara hasil kedepannya akan ada turbulensi nggak di tubuh Liverpool nah, menurut lo? gini, dalam sepak bola ini kalau lu menang, seolah-olah masalah-masalah lain tertutupi, Hilang. ya kan? Ya, seolah-olah. Ya, lu main bagus pun, Ya, tapi lu kalah, langsung keluarlah nyinyir-nyinyir dan lain-lain. betul. Nah, at this moment Liverpool nggak banyak pilihan. Jadi yang mereka harus lakukan dengan squad yang ada, mereka perform. Yaitu dengan Endo, Gakpo, dan Szoboszlai. Mau nggak mau. Karena lu nggak mungkin pasang Harvey Elliott sama Curtis Jones sebagai DM. Ya. Mereka buka Gakpo eventually mungkin masih bisa. Oke. Mungkin. Oke. Tapi kan karakternya penyerang semua. Ya. Nah, maka dari itu mereka ngincer si Endo ini dan nggak cukup. Yang kabar berikutnya kan ngincer Gravenberch Iya, dari Munchen. Dari Munchen. Itu juga bisa, Gravenberch bisa main jadi DM. Cuman kembali lagi lu beli pemain muda lagi Betul. yang di Munchen butuh setahun untuk beradaptasi, Nggak dapat main jarang main menit juga bermain. ya. Apakah dia di Liverpool langsung bisa jadi starter? Iya. Dan bukan Premier League ready gitu kalau kita bilang. Bukan Premier League ready, Iya, tapi siapa tahu dia bisa cepat adaptasi. Tapi ya ini semua murni
karena ketidakbecusan manajemen Liverpool. Ketidakbecusan manajemen Ya. Liverpool kita garis bawahi. Dan ini ada statement dari Jurgen Klopp terkait straight red card yang diberikan terhadap Alexis McAllister. Kita lihat dulu kutipan dari Jurgen Klopp di sini. Ada banyak pelanggaran yang lebih kasar terjadi di pertandingan tadi. Namun tidak ada kartu merah yang keluar. Ini seharusnya tidak terjadi. Jadi dia langsung seolah-olah berada dalam tekanan nih. Dia pemain tengahnya kurang, Iyalah. langsung tiba-tiba satu nggak Iyalah. bisa main 3 pertandingan, kebakaran jenggot nih Gue langsung. bilang sih merah itu kemarin. Ya orang kakinya Iya. tinggi, Dan, high boot itu. dan kena itu kan, kena tulang keringnya. Tulang kering, Iya, ya. itu merah. Itu straight red card. Whatever you say lah, lu mau dia nggak setuju itu hak dia. Tapi gue bilang itu merah. Ya. Dan ya ini yang jadi masalah. Kalau lu nggak punya pemain di lapis 2, Ya. ini yang jadi masalah. Lu kan pertanyakan juga Ya. kenapa Liverpool 30 tahun baru menang IPL, Ya karena itu. ya kan? Iya. Berkat Klopp bisa menang Champions League, Iya. bahkan 2 kali masuk kali final. final. Itu murni berkat Klopp, Iya. bukan dari manajemen. Ya. Dan sekarang pemainnya dijual mendadak pergi, kelabakan mereka. Iya. Nah dengan kondisi kayak gini nih, dan kita pun ngelihat nama-nama yang diincer untuk bisa menambah kedalaman di lini tengah, nama-nama yang sebenarnya bukan bikin lo excited gitu untuk bisa menambah kualitasnya Liverpool. Nama-nama kayak Gravenberch kan kita bisa bilang tadi bukan Premier League ready, dan lo kalaupun misalnya sampai Gravenberch datang, apakah lo ngerasa dengan formulasi lini tengah Liverpool sekarang, apakah masih lo consider bakal menjadi title contenders untuk bisa mengganggu dominasinya Arsenal dan City? Ya kalau Arsenal dulu. Jota, Luis Diaz sama Salah perform, kan lu kebobolan 10 gol, lu cetak 11 gol, you still win the game. Oke. Jadi bisa-bisa aja. Jadi benar-benar tergantung pemain depan. Jadi lo ngerasa masih kekurangan di tengah ini in the long run masih bisa ditutupi Bisa pemain depan. ditutupin kalau pemain depan Perform. Yang jadi masalah musim lalu Pemain pemain depan depan nggak nggak perform. perform. Maka dari itu Iya. keteteran. Iya, Nah iya. sekarang lihat musim lalu itu kan si Luis Diaz cedera panjang, Iya. Jota juga cedera, Firmino sekali-sekali main cetak berapa gol, Nunes nggak kelihatan sama sekali, si Gakpo baru datang, ya kan Iya. sulit, ya kan Nunes sampai sekarang pun masih dicadangin. Iya. Nah sementara Jota sudah mulai cetak, Luis Diaz cetak gol, Salah ya kadang bagus kadang enggak, ya kan. Tapi Salah kemarin kan sempat protes Koci ketika ditarik. Ya. Kemudian dia juga lagi ada penawaran mega money lah dari Saudi. Ya. Asumsi dia nerima. Katanya Liverpool udah siap menantangkan Federico Chiesa yang tadi malam mencetak 1 gol. Wah keren lagi mainnya, dia jadi striker. Iya. Lu nggak nonton Juve lu tadi malam ya? Gue nonton sebentar. Oh nonton bentar ya? Gua kan- Gol pertama ya? gua nonton. Gila, Vlahovic 1 assist 1 gol loh. Wede. Gue nonton di BIN itu bisa 2 screen. Oke. Barcelona sama Juve. Ya lu lihat kan tadi malam Chiesa Iya, mainnya udah perlahan-lahan. Babak pertama ngegas, babak Iya. kedua udah Oh, ya kayak biasa lah Juve being Juve gitu kan. Babak kedua kalau udah menang 3-0 mah membosankan, udah, iya. ya udah pasti Ya, intensitasnya turun. nahan doang. Iya gitu. Nah menurut lo ini mungkin nggak terjadi? Ya mungkin aja. Salah cabut gitu di penutupan kan sisa Ya, 10 hari nih. Kalau seandainya penawaran cukup gede, Ya. bisa datengin Chiesa, Liverpool akan lepas Salah. Iya karena umurnya karena juga. umur, Iya, betul, umur. betul. Dan gajinya Karena mahal banget kan si Salah ini. Salah itu gajinya gede. Iya. Nah kalian gimana para dodi-dodi yang ada di rumah lagi nonton? Apakah kalian sepakat bahwasannya Salah akan menerima mungkin penawaran yang juga mirip-mirip? Wah Neymar kemarin kan perks-nya banyak banget tuh Koci. Rumah 25 kamar, pesawat pribadi, kemudian Gue nggak ngerti lu ngapain lu pakai punya rumah 25 kamar. kan dia Neymar ini lu nggak tahu dia itu selalu punya entourage. Iya, semua punya entourage. Iya. Semua punya entourage. Tapi nggak 25 kamar kali. Ya, orang entourage-nya aja ada 6-7 teman dekatnya yang hidup bareng dia. Terus 6-7 ini punya pacar, punya lagi anak gitu. Jadi dia jadi butuh ujung-ujungnya kamarnya banyak. Ya lu gitu. kelola satu kampungnya kalau gitu. Ya, beda dari Neymar yang punya entourage satu kampung. Kalau kita ngelihat 2 pertandingan awal masih ada banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh Liverpool. Mereka sepertinya butuh tambahan pemain lagi nih Koci sekarang. Ya, setuju, dan mereka masih butuh kesegaran tambahan sama kayak kalian yang butuh tambahan kesegaran dari Rexona Men Lime Cool yang penuh kesegaran tanpa iritasi.
dan pastinya bikin lebih percaya diri. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona main Lime Cool. Oke, dan pastinya kalian kalau pengen ngasih lihat atau nonton pendapat Coach Justin tentang apa aja sih improvement yang harus dibuat di tubuhnya Manchester United setelah kekalahan kemarin, langsung aja nonton replay dari live reaction kita. Di ujung tuh Coach udah ngomong, wah ini akan harus dilakukan adalah ini, perubahan-perubahan apa yang harus dibuat. Dan sekarang kita mungkin coba bahas dari defending champion dulu nih sisinya. Kemarin kan menang meyakinkan lawan Burnley. Pekan kedua juga ini kan sebenarnya tricky match kalau kita bisa bilang, lawan Newcastle ini kan tim yang alot Coach. Tapi tetap akhirnya City mampu menang. Walaupun sebenarnya skornya menurut gue bisa lebih besar. Cuman kan ada banyak peluang yang dilewatkan oleh banyak peluang. oleh Haaland 2 kali. Haaland 2-3 kali Coach. Dua kali setahu gue. Ada tiga tuh, satu ada yang kena tiang, yang kalau sisanya melebar gitu. Iya, melebar. Iya. Gitu. Jadi dan ini kan dicapai tanpa kehadiran seorang Kevin De Bruyne, nggak ada Gundogan gitu kan yang gue nggak setuju kalau lu bilang main bagus City. Untuk gue City nggak bagus karena ekspektasi City itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Standarnya itu tinggi lah. Bukan terlalu tinggi tapi standarnya tinggi. Betul. Jadi kalau tidak ada Gundogan, Kevin De Bruyne itu kerasa. Apalagi nggak ada Bernardo Silva, itu kerasa banget. Oke. Bahwa dari belakang ke tengah main bagus, passing itu oke semua. Ya. Kemarin digendong sama Foden. Nah itu maksud gua. Foden yang kemana-mana. Tapi apakah Foden bisa gendong terus? Kan belum tentu. Belum tentu. Iya kan. Ya, jadi mereka definitely butuh kalau gue bilang minimal Bernardo Silva. Pemain kreatif yang bisa kasih asis sama beli pemain, karena Foden gue bilang lu nggak bisa ngandelin setengah tahun selama De Bruyne cedera, Foden yang ambil alih. Iya, tapi kan lu sepakat dong bahwasanya di pertandingan lawan Newcastle ini Foden step up permainannya. Oh iya, gitu. Satu match. Iya. Kita bilang pertandingan tadi malam aja yang lawan Newcastle. I agree. Kan biasanya tuh kalau ada De Bruyne, ada Bernardo, dia nggak sekelihatan ini. Nggak sekelihatan itu. Tapi begitu itu tadi nggak ada, dan dia seolah-olah dia ngegendong si Julian Alvarez, yang ngegendong timnya. Yang ngegendong itu kemarin Foden, betul. Iya. Berarti ini kan sebenarnya kalau kita lihat masih ada amunisi di dalam tubuh City yang misalnya dimainin. Enggak. You cannot replace Kevin De Bruyne, Gundogan dan Bernardo Silva. Cannot, titik. Itu juga Pep Guardiola bilang we cannot replace Sergio Aguero, terus tiba-tiba datang Erling Haaland 35 gol. Kalau itu gue nggak pernah bilang. Tapi kalau Kevin De Bruyne, Gundogan, lu mau diganti siapa? Ya itu dia. Mungkin kan sekarang regenerasinya adalah dengan mulai mungkin pelan-pelan nih ke depannya posisi Foden yang biasanya di sayap ditaruh ke tengah. Ke tengah. Iya, ke tengah. Nah, dia main dari kanan. Cuman Bernardo Silva pun main dari kanan juga. It's okay. Foden lebih free roll mungkin ya. Iya, Foden definitely punya talenta yang bagus ya. Potensinya luar biasa. Betul. Jadi tinggal dia menunjukkan aja, yang penting kan dia butuh jam terbang. Tahun lalu kan dia nyaris nggak main atau dikit sekali main. Tapi ya kembali lagi City yang kita kenal, ya kalau lu lihat lawan Newcastle, nggak jelek sama sekali, nggak create peluang, tapi ya beda lah. Sangat beda. Tapi kalau selama gue nonton City, Coach ya, setiap yang gue perhatiin di awal-awal musim, pasti mereka emang nggak langsung panas. Mungkin, ya. Ya, mereka tahun lalu juga gitu. Ya, betul. Tapi mereka akan mencapai gigi tertingginya, gigi 5-nya lah. Itu biasanya tuh Oktober ke sana. Betul. Itu udah nggak berhenti tuh pace-nya tuh. Iya, cuman sekarang itu teori. Iya. Itu teori. Apa yang terjadi tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Kalau kita lihat pemainnya, gue nggak yakin terjadi musim ini. Murni karena kehilangan banyak pemain penting. Pemain penting gue garis bawahi tadi soal itu. Dan pemain yang hilang itu digantikan oleh hanya beberapa. Salah satunya kan Kovacic yang selama 2 pertandingan awal dimainin nih langsung nih. Lo sendiri ngelihatnya gimana? Seorang Kovacic ini di City, maksud gue nggak bisa menggantikan. Nggak jauh. Wah. Itu Gundogan main satu kaki aja masih levelnya di atas Kovacic. Ya mungkin gaya mainnya beda kali, Coach. Iya, kita lihat. Kalau ini kan pemain gerasak gerusuk kalau menurut lu. Kalau lu
bilang bahwa pemain bisa adaptasi, iya kalau dia umur 19, 20, 21. Ini this guy udah 30 lebih kan. Iya. Iya Justru kan mungkin karena dia udah 30 mungkin udah Harusnya matang. langsung bisa adaptasi. Langsung kan? bisa adaptasi Ya gitu. lihat aja 2 match main kayak apa. Ya nggak jelek lah kalau gue bilang. Nggak jelek tapi bukan levelnya City. Iya tapi nggak kelihatan outstanding lah Iya, mungkin gitu kan. iya, Ekspektasinya kan kalau Nah, Gundogan bisa merubah pertandingan. betul. Nah, Sementara yang dia gantikan itu outstanding. iya benar. Kalau komparasinya kayak gitu, gue Iya. sepakat sama lu. Nah Karena kan, lu masa mau compare dia sama John Stone, nggak mungkin Iya, kan? kalau Dia harus compare dengan posisi, yaitu posisi Gundogan. iya benar. Kalau kayak gitu ya gue sepakat. Tapi maksudnya Iya. untuk bisa mencari sembari nih, kalau menurut gue bridging gampang. ya, nggak gampang karena kan Nggak gampang, kayak City menurut gue beruntung ketika Aguero harus pindah. Ada Haaland yang langsung memang Iya. udah available dan Iya. bisa di buy Iya, out clause. iya. Sementara kalau Gundogan kan di market susah nyarinya Loh. siapa? Aguero itu kan cedera lama, hampir setahun nggak main kan. Betul. Nah, juara juga kok. Ya itu dia. Iya kan? Mungkin itu persepsi dari Pep Guardiola. Gue sama Kovacic juga bisa juara. Gue makanya ini kita lihat dulu nih statement dari Pep Guardiola. Ini lumayan jumawa nih dia bilang nih Coach. Ini baru pertandingan kedua, tapi ini sudah membuktikan kenapa kami memenangkan banyak gelar gitu. Ya emang gue bilang ini bukan sombong, ini fakta. Oh iya, fakta. Ya, kan gue bilang kalau lu emang meraih segalanya, lu boleh-boleh aja ngomong begitu. Itu bukan sombong. Orang lain mungkin bilang itu sombong, tapi untuk gue sih ya faktanya begitu. Tapi lo masih tetap dengan statement lo bahwasannya tanpa additional kedatangan pemain baru ini mungkin City ada kemungkinan tergeser dominasinya musim ini di Liga Inggris. Enggak tergeser, tapi akan lebih seru lah. Akan lebih seru. Akan lebih, kalau musim lalu itu kan Kemarin juga seru musim lalu. 5-6 match terakhir udah tahu juaranya siapa. Iya tapi seru juga musim Enggak seru lalu. buat lu, seru buat gue enggak. Ya karena lu kalah Arsenal ya, jadi enggak seru. Karena Arsenal enggak perform. Jadi, Ya. nah tahun ini mungkin bisa sampai match terakhir. Iya. Sampai kayak beberapa tahun lalu sama Liverpool lah ya seenggaknya ya. Iya. Oke. 2 tahun yang lalu sama Liverpool. Ya itu, apakah kalian sepakat para dodi-dodi yang sedang menyaksikan di rumah? Kalau sepakat langsung bergabung di kolom komentar. Apakah menurut kalian Manchester City tetap bisa mendominasi atau seperti kata Coach Justin ini akan seru sampai Akan seru. pekan terakhir ada kemungkinan ini akan up and downs gitu. Kehilangan Kevin De Bruyne sampai Desember Januari. Iya, sampai Desember Januari. Dan Gundogan nggak bisa lu ganti. Wah, iya itu. Mungkin mereka memenangkan pertandingan Iya, ya, kayak iya. kemarin. Iya. They will win their game karena sisa squadnya kan bagus. Iya. Tapi rasanya itu different. Maksudnya mungkin kemenangan itu akan diraih dengan agak sedikit susah Iya, payah. agak susah payah. Bukan 5-0, 6-0 Iya, iya. mendominasi terus-terusan. Dan musim lalu pun banyak match di mana susah payah dengan Kevin De Bruyne. Iya. Nah, yang match tahun lalu mereka memenangkan dengan susah payah mungkin sekarang lebih seri Iya. karena nggak ada Kevin De Bruyne. Iya. Maka dari itu dihitung-hitung kan long run, Iya. ya kan? Ini akan jadi seru, semoga. Iya, Semoga sebaliknya. Arteta beli Vlahovic biar Sebaliknya, nanti pertandingan-pertandingan yang sulit kemarin di Arsenal itu Iya. akhirnya sekarang dengan ada Declan Rice, dengan adanya jadi menang gitu. Semoga. Oh, iya, iya. Jangan kayak MU beli 3 pemain tambah flop bukan tambah menang. Iya, tambah terutama bagus. mencari ada iklan di banyak koran online sekarang mencari fungsi dari Mason Mount. Masih belum ketemu. Ini buat apa dibeli? Soalnya kemarin gue baca TikTok parah banget Coach. Apa? Jadi di TikTok tuh lagi rame orang fansnya MU tuh marah-marah soal Mason Mount sama ngasih Iya. nilai skuad yang main lawan Spurs kemarin. Ada yang dikasih 2, Bruno Fernandes kasih nilai 2. Pokoknya marah-marah di TikTok tuh marah-marah tuh orang-orang tuh Coach. Jadi sebagai fans MU mungkin itu ya, over expectation timnya bakal tsunami trofi. Jadi kekalahan Ya, atas Spurs jadi ini wake up kembali call. ekspektasi. Iya. Maka dari itu fans Arsenal udah berapa 15, 16, 20 tahun nggak juara? Iya. Udah 18 tahun. Udah lama lah, ngerti nggak? Jadi kan is okay lah, ngerti nggak? Iya. I mean nggak ada masalah. Sementara MU tuh fans MU nggak sadar-sadar. 6 tahun dapat piala Ciki doang, tapi tiap tahun tsunami trofi. Nah kayak gini kan untuk gue jadi bahan bulian. Oke, berarti lu fix nih ya, MU tidak akan masuk bursa gelar juara nih Liga Inggris. Enggak ya. Oke, itu statement dari Coach Justin. Jadi Susah lah. Bukan nggak. Ini masih 2 pertandingan ya. Iya.
Tapi susah lah. Selama ada Bruno di situ berat. Selama ada Bruno. Jadi poinnya adalah tolong segera jual Bruno untuk Ya, Bruno harus Bruno is not a team player ya. iya udah pindah ke Juve aja Bruno, ganti tuker guling lah sama Pogba lagi, nggak apa-apa tuh, bagus. Bruno cocok di Italia. Iya makanya itu gue bilang. Oke, segitu dulu episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat tentunya selalu pantengin setiap hari Senin dan juga setiap weekend kita akan ada live streaming untuk live reaction pertandingan-pertandingan big match. Langsung kita update nanti di sosial medianya Coach Yasin. Berikutnya live reactionnya tuh laga-laga apa, karena tentu kita akan cover. Kalau nggak ada big match di live reaction masih ada di Just Talk. Masih ada di Just Talk yang member. Oke, kalau gitu thank you banget buat yang udah nonton. Hanif Tamrin pamit. Bye. Bye-bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.